Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviana Nadia Stefani dari Prodi Tadris Matematika semester 4A. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pemetaan. Nah, mata kuliah struktur aljabar dan dosen pengampu Ibu Betty Dian Wahyuni MPD. Nah, yang pertama adalah hasil kali silang. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong. Nah, selanjutnya hasil kali silang dari himpunan A dan himpunan B ditulis A kali B. Didefinisikan sebagai berikut. A kali B sama dengan himpunan X, Y, di mana X anggota A dan Y anggota B. Nah, contoh, misalkan A ada 1, 2, 3, dan B, A, B. Nah, maka kalau kita mau mencari nilai A dikali B menjadi 1 dikali A, 1 kali B, 2 kali A, 2 kali B, begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari nilai B dikali A, berarti A kali 1, A kali 2, A kali 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada definisi bahwa A, B itu akan sama dengan C, D jika dan hanya jika A itu nilainya sama dengan C dan B itu sama dengan D. Nah, maka A dikali B akan sama dengan C kali D jika dan hanya jika nilai A sama dengan C dan nilai B sama dengan D. Sehingga pada umumnya A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A, seperti contoh tadi. Beda kan hasilnya? Nah, jadi A kali B itu akan sama dengan B kali A jika dan hanya jika A itu sama dengan B. Nah, ini ada gambar tentang pemetaan. Nah, terlihat pada gambar di samping bahwa setiap elemen himpunan A dipasangkan dengan tepat satu elemen dari himpunan B. 2 hanya ke A, 4 hanya ke B, dan 5 hanya ke B, kan kalau kita lihat dari gambar tersebut. Nah, konsep seperti ini dalam matematika disebut pemetaan atau fungsi. Nah, selanjutnya pemetaan dan macamnya. Suatu cara atau aturan yang memasangkan atau mengaitkan setiap elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen dari himpunan B itu disebut pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan, cara atau aturan yang mengaitkan tersebut diberi simbol F, maka dikatakan bahwa F adalah pemetaan dari A ke B dan dapat dilambangkan sebagai berikut. Nah, itu lambangnya. Nah, cara bacanya bagaimana sih? Nah, dibaca fungsi F dari A ke B atau F adalah pemetaan dari A ke B. Nah, pemetaan F ini dapat digambar seperti berikut. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya, himpunan A disebut daerah asal atau domain dari F. Nah, daerah asal A ini domain disebut. Himpunan B adalah daerah kawan kodomain dari F. Nah, apabila himpunan A termasuk anggota A, maka suatu elemen dari B yang merupakan dari A disebut peta atau bayangan. Nah, selanjutnya adalah contoh. Misalkan A himpunannya itu A, B, C, D, dan B itu X, Y, Z. Misalnya, fungsi F A ke B didefinisikan seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. A pasang ke X, B ke Y, C ke Y, dan D ke Z. Nah, pemetaan F ini dapat ditulis sebagai himpunan pasangan terurut. Nah, F sama dengan A, X, B, Y, C, Y, D, Z sesuai arah panahnya yang ada pada gambar yang ini ya. Nah, setiap elemen dari A harus dipasangkan dengan tepat satu elemen dari B. Nah, A ke X kan cuman, B cuman ke Y, C cuman ke Y, dan D, Z. Nah, berarti tidak ada elemen dari A yang tidak dipasangkan dan tidak ada elemen dari A yang dipasangkan dengan lebih dari satu elemen dari B. Nah, jadi A itu dipasangkan ke B itu cuma tepat satu elemen saja, tidak lebih. Misalkan F suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi F A ke B. Himpunan semua elemen dari B yang merupakan peta elemen dari A disebut daerah asal atau range dari F dan dinyatakan dengan FA. Nah, jadi pemetaan F A ke B mempunyai daerah hasil F A itu bagian dari B dan F A sama dengan himpunan F X di mana X adalah anggota A. Selanjutnya, bila D merupakan bagian dari A, maka F D sama dengan himpunan F X di mana X anggota D disebut peta dari D oleh pemetaan F. Misalkan B adalah himpunan semua bilangan bulat dan pemetaan fungsi F B ke B didefinisikan oleh
fx sama dengan s kuadrat untuk semua x anggota B. A kebalik itu dibaca dengan untuk semua ya. Nah, jadi kalimat fx sama dengan s kuadrat untuk semua x anggota B disebut rumus definisi dari pemetaan f. Nah, ada teorema 2.1. Jika fungsi f s ke t suatu pemetaan dan a, b merupakan himpunan bagian dari s, maka pertama, fungsi f a gabungan dari b merupakan himpunan bagian dari fungsi a bergabung dengan fungsi b. Nah, yang persamaan kedua adalah f di mana himpunan yang memuat semua elemen a itu juga memuat semua elemen yang ada di b. Nah, yang terakhir persamaan ketiga, jika a merupakan bagian dari b, maka fungsi a merupakan bagian juga dari fungsi b. Nah, selanjutnya teorema 2.2. Jika fungsi f s ke t suatu pemetaan dari p, q merupakan bagian dari t, maka persamaan pertama adalah f inverse elemen p merupakan gabungan dari elemen q. Yang kedua adalah f inverse di mana himpunan yang memuat semua elemen p juga memuat semua elemen yang ada di q. Nah, itu persamaan kedua. Yang selanjutnya adalah persamaan ketiga. Jika p bagian dari q, maka f inverse p merupakan bagian dari f inverse q. Nah, selanjutnya ada definisi 2.1. Suatu pemetaan fungsi f s ke t disebut pemetaan subjektif, pemetaan onto, jika dan hanya jika f s sama dengan t. Dapat pula dikatakan bahwa suatu pemetaan dikatakan subjektif jika setiap elemen dari kodomain daerah kawan mempunyai pasangan dengan suatu elemen dari domain daerah asal. Secara simbolik dapat ditulis seperti ini. Nah, yang notasi E kebalik itu dibaca ada dan E yang kebalik yang agak melengkung itu dibaca sedemikian hingga. Nah, jadi definisi tersebut dapat juga dikatakan sebagai berikut. Suatu pemetaan dikatakan subjektif atau onto jika dan hanya jika daerah hasilnya sama dengan daerah kawan. Nah, contohnya. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan asli dan G adalah himpunan semua bilangan asli yang genap, maka pemetaan fungsi f a ke g yang didefinisikan oleh fx sama dengan 2x untuk semua x anggota A adalah suatu pemetaan subjektif. Selanjutnya definisi 2.2. Suatu pemetaan f s ke t disebut pemetaan injektif atau pemetaan satu-satu jika dan hanya jika untuk semua x anggota fx f inverse x merupakan himpunan tunggal atau himpunan yang memuat satu elemen. Contoh, misalkan B adalah himpunan semua bilangan bulat. Pemetaan H B ke B didefinisikan dengan Hx sama dengan X dikurang 10 untuk semua X anggota B. Nah, pemetaan ini disebut injektif karena A dikurang 10 sama dengan B dikurang 10, maka A sama dengan B. Selanjutnya ada definisi 2.3. Suatu pemetaan yang sekaligus injektif dan subjektif disebut pemetaan bijektif. Contoh, misalkan R adalah himpunan bilangan real, pemetaan G R ke R didefinisikan oleh Gx sama dengan 4x plus 3 untuk semua X anggota R. Nah, pemetaan ini injektif sebab jika A, B anggota R sedemikian, jadi 4A plus 3 sama dengan 4B plus 3, maka A sama dengan B. Pemetaan ini subjektif pula sebab untuk sembarang D anggota R adalah C anggota R dengan C sama dengan D dikurang 3/4 sedemikian sehingga GC sama dengan G dalam kurung D kurang 3/4 dikurang 4 dalam kurung D dikurang 3/4 plus 3 sama dengan D. Nah, nilai C nya itu diganti dengan yang D kurang 3/4. Nah, jadi pemetaan G tersebut adalah pemetaan bijektif. Nah, selanjutnya adalah contoh. Misalkan A 1, 2, 3 dan B A, B, C, D. Nah, suatu pemetaan fungsi f a ke b didefinisikan seperti pada diagram berikut ini. Nah, ini gambarnya. Ini elemen A, ini elemen B. 1 ke C, 2 ke C, dan 3 ke C. Nah, nampak bahwa F1 itu kan sama dengan F2, sama juga dengan F3, sama dengan C. Sehingga F adalah pemetaan konstan. Nah, pemetaan konstan itu apa sih? Nah, pemetaan konstan adalah pemetaan yang apabila daerah hasil F hanya terdiri atas satu elemen saja.
Nah, baiklah, itulah video pembahasan dari saya, Arfiana Nadia Stefani. Sekian pembahasan materi mengenai pemetaan dalam mata kuliah struktur aljabar. Nah, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.